Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kak Alia Hasna selaku Ketua Umum RSC via UB tahun 2025. Yang terhormat Ketua Pelaksana Mentor Talk 1 Volume 1 Natalie Daniela Simanungkalit, yang kami hormati Kak Esya Faras Alfianida dan Kak Ervan Maulana Ilyas selaku pemateri Mentor Talk 1 Volume 1 pada pagi hari ini. Dan yang kami sayangi teman-teman peserta Mentor Talk 1 Volume 1 yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai, namun dapat dicukupkan. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap untuk mengikuti rangkaian acara kita hari ini. Kenalin, nama aku Eliana yang akan menemani teman-teman semua selama acara berlangsung. Hari ini kita akan belajar bareng, ngobrol-ngobrol bermanfaat, dan pastinya dapat insight keren yang bisa banget kalian aplikasiin di dunia perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari. Adapun tema Mentor Talk Volume 1 yakni Observation to Interpretation, Elevating Critical Thinking Through Essay Writing. Sebelumnya, aku izin ngingetin ya bagi teman-teman yang nggak berhalangan dimohon untuk mengaktifkan kameranya nih. Nah, sebelum memulai acara rangkaian kegiatan, izinkan aku untuk membacakan rangkaian acara Mentor Talk 1 Volume 1 sebagai berikut. 1. Pembukaan acara dan pembacaan doa. 2. Penyampaian materi 1 oleh Kak Ervan. 3. Penyampaian materi 2 oleh Kak Aisyah Faras. 4. Sesi tanya jawab. 5. Penyerahan sertifikat. 6. Pembacaan pembagian kelompok. 7. Diskusi dengan mentor. 8. Sesi dokumentasi. 9. Pengisian presensi. Dan yang ke-10 penutupan acara. Baiklah, untuk pemateri pertama kita pada hari ini adalah sosok inspiratif di dunia edukasi, yaitu Kak Ervan, founder dari PT Mandiri Edukasi Indonesia. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, so mari kita tampilkan CV dari Kak Ervan. Kak Ervan Maulana Ilyas adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh studi di Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan Administrasi Bisnis. Kak Ervan aktif berpartisipasi dalam berbagai kompetisi nasional dan internasional, termasuk menjadi finalis dalam kompetisi Business Plan dan meraih medali perak di World in Your International Invention Awards. Kak Ervan juga telah berkontribusi dalam banyak proyek penelitian, salah satunya dengan judul Lembaga Kolaborator Riset dan Inovasi sebagai solusi pemanfaatan karya program kreativitas mahasiswa pada dunia usaha dan dunia industri. Dalam pengalaman organisasi, Kak Ervan juga menjabat sebagai co-founder dan operation manager di Next Gen Consulting Academy, di mana beliau bertanggung jawab atas kebutuhan operasional harian dan desain acara. Selain itu, saat ini Kak Ervan juga mendirikan PT Mandiri Edukasi Indonesia yang memberikan kesempatan kerja fleksibel bagi siswa dan mahasiswa, serta mengelola berbagai program pelatihan untuk mempersiapkan peserta dalam kompetisi sains. Nah, sebelum Kak Ervan mulai sharing nih, aku penasaran. Kak Ervan, gimana kabarnya hari ini? Oke, halo teman-teman, halo Elinanda. Halo? Iya, ini kabarnya tuh baik. Better than nothing ya sekarang. Oke. Iya, Gimana nih kabarnya Kak Ervan hari ini, Kak? Apakah siap untuk menyampaikan materi kepada teman-teman mentor tak kita di oke. sini? Oke, insya Allah siap. Aku mau share based on my experience, also apa hal-hal yang telah aku Oke. dapatkan di RSC untuk di-share lagi ke teman-teman baru ini. Ya, pastinya udah semangat banget ya Kak buat berbagi bareng teman-teman di Boleh? Mentor Talk. Nah, baik kalau begitu tanpa lama-lama lagi, langsung aja kami persilahkan Kak Ervan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Berarti aku yang share screen ya? Oke, Kita yang share screen Kak, dari oke, kami. boleh, silakan. Ya.
Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam dari kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, silakan aku Ervan dan di sini aku mau share hal-hal dari dasar dulu. Ini bagaimana kita bisa mencari ide untuk menulis esai dan bagaimana kita bisa mendapatkan ide itu dari hal-hal yang kecil, dari inspirasi-inspirasi yang kecil sehingga kita bisa menuangkan pikiran kita, ide kita itu menjadi sebuah esai. Karena pada dasarnya esai itu adalah bagaimana cara kita bisa menuangkan ide, pemikiran, gagasan menjadi suatu tulisan yang nantinya bisa disampaikan kepada audiens itu supaya bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, bisa langsung ke next slide-nya. Oke. Nah, di sini uh, ya, oke. Banyak yang mengira ya, kalau ide hebat itu harus datang dari inspirasi yang luar biasa besar. Padahal ide yang kuat itu biasanya datang dari pengalaman yang kecil yang kita perhatikan dengan serius. Misalnya semacam keresahan sehari-hari yang kita alami atau hal-hal sederhana yang sering diabaikan oleh orang lain. Sebagai contoh, misalnya kita lagi jalan-jalan, terus ngeliat nih di samping kiri kanan itu ada sawah, tapi sawahnya ini eh, kayak lagi kekeringan gitu loh. Terus kita kayak kepikiran, apakah ada ide supaya sawah ini bisa semakin subur gitu pertumbuhannya. Nah, terus ide itu nggak muncul begitu aja ya. Kadang ide itu bisa tumbuh dari proses yang terstruktur, kritis, dan berbasis pemahaman mendalam atas satu isu. Nah, inilah yang membedakan mana ide yang asal-asalan dengan ide yang siap diuji dalam lomba esai. Nah, karena itu, supaya kita bisa mencari ide, kita harus memulai dengan memperhatikan lingkungan sekitar dulu nih. Misalnya kita lihat ada isu sosial, apakah ada isu budaya, isu teknologi, isu lingkungan, ataupun tren yang sedang hangat di sekitar kita. Terus kita coba sesuaikan dengan tema lomba, yang biasanya tema lomba itu mengacu pada SDGs atau Sustainable Development Goals. Itu banyak sekali poinnya, ada di bidang pendidikan, air bersih, lingkungan hijau, terus infrastruktur, kemiskinan, dan semacamnya. Tapi ketika kita sudah menemukan suatu isu, kita jangan berhenti di sana aja, tapi kita coba tanya ke diri kita sendiri. Apa sih yang belum dibahas oleh orang lain dan apa yang bisa lihat dari sudut berbeda? Misalnya contoh di Malang ini ada suatu danau itu banyak eceng gondok sekali. Nah, masyarakat sekitar itu mengeluhkan eceng gondok itu relatif mengganggu katanya. Banyak tanamannya sifatnya invasif. Nah, ini satu isu lingkungan kan. Terus kita coba mikirin gimana sih caranya supaya eceng gondok yang melimpah ini bisa menjadi suatu barang atau hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan kita kepikiran bagaimana kalau eceng gondok ini dijadikan bahan baku untuk membuat produk ramah lingkungan. Nah, di situ muncul idenya kan. Oke. Nah, ketika kita sudah menemukan ide tersebut, kita tinggal memvalidasi ide tersebut. Ada caranya nanti di next slide-nya ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke eh, 3 langkah praktisnya. Yang pertama, kita harus pahami isu dulu dengan sudut pandang baru. Jangan sekedar kayak ikut arus atau tren, tapi kita coba cari celah unik atau celah yang belum dibahas oleh orang lain. Kayak misalnya yang eceng gondok tadi, mungkin belum banyak dilombakan oleh orang lain. Jadi kita bisa melombakan ide tentang pemanfaatan eceng gondok ini. Oke. Terus yang kedua, setelah kita menemukan ide tersebut, kita tinggal mikirin bagaimana caranya ide tersebut bisa menjadi sebuah gagasan yang konkret. Bukan hanya sekedar kita mendeskripsikan masalah, tapi juga peluang inovasi. Bagaimana sih uh, kita bisa memanfaatkan peluang inovasi dari hal-hal di sekitar kita. Dan terakhir, kita bisa membungkus gagasan tadi dalam judul yang menarik, ringkas, relevan, dan engaging istilahnya. Karena judul yang bagus itu bisa menarik perhatian terutama bagi juri. Nah, selanjutnya akan aku jelaskan lagi. Boleh tahu next slide. Nah, kan tadi aku udah mention tentang eceng gondok nih. Sekarang kita coba analisis masalahnya dulu nih. Dan ada banyak cara untuk menganalisis masalahnya. Yang pertama adalah problem tree analysis. Nah,
Probability analysis ini cocok buat teman-teman yang pengen menulis tentang isu yang sifatnya struktural. Sifatnya struktural itu artinya suatu isu disebabkan oleh banyak isu lainnya. Sebagai contoh, isu tentang pengangguran. Kan masalahnya bukan hanya sekedar lowongan kerja tipis, tapi bisa jadi karena hal lain seperti kurikulum dan semacamnya. Nah, adanya teknik ini bisa membantu kita menelusuri akar masalahnya, bukan cuman dampaknya doang. Dan dari situ kita bisa mengurai efek jangka panjang, yaitu apa aja, dan kita bisa membangun solusi yang relevan, solusi yang bisa mengadres masalah tersebut. Yang kedua adalah design thinking. Nah, design thinking ini adalah pendekatan kreatif yang fokusnya kepada pengguna atau user personanya. Ini cocok untuk ide-ide yang basisnya tuh inovasi or teknologi. Jadi kita kayak diajak untuk melihat masalah dari perspektif user atau pengguna, memahami kebutuhan mereka, dan merancang solusi yang praktis. Kemudian ada SWOT analisis. Ini sangat terkenal sekali ya, tapi kadang disepelekan. Padahal SWOT itu sangat berguna untuk mengevaluasi kebijakan atau program yang sudah berjalan. Kita bisa lebih objektif dalam menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari suatu isu. Dan terakhir ada 5W1H. Ini dari SD juga udah ada ya. Ini paling sederhana banget, tapi powerful sih. Karena kita bisa tahu what, why, who, where, when, how itu apa dari suatu isu. Kita bisa menggali masalah dari berbagai sisi dan mendapatkan insight yang lebih utuh. Nah, contohnya seperti apa? Bisa langsung next ya. Oke, di sini ada problem tree analysis. Nah, kita lihat di sini masalah diangkat adalah TPT lulusan perguruan tinggi yang mencapai 7,3% di tahun 2004. TPT itu tingkat pengangguran terbuka ya. Jadi tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi itu mencapai 7,3% di tahun 2004. Nah, ini bukan angka yang kecil dan mencerminkan adanya celah serius antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Nah, kalau kita tarik ke akar penyebabnya, ada dua hal utama. Pertama, kurikulum pendidikan itu nggak sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua, minimnya akses terhadap pelatihan keterampilan kerja. Nah, ini adalah dua hal dasar yang aku ambil contohnya ya. Itu yang membuat lulusan tidak siap pakai di dunia kerja. Nah, dari dua akar ini, ternyata ada penyebabnya lagi. Jadi kita kayak analisis. Oh, jadi pengangguran tuh banyak karena ada masalah ini. Dan masalah ini muncul karena ada masalah ini. Dan masalah ini muncul karena masih lagi. Jadi itu kayak berakar gitu loh, akar masalahnya. Dari dua akar itu, kita bisa tahu masalah-masalah lainnya. Misalnya, kurangnya kolaborasi antara dunia usaha dan dunia industri dengan institusi pendidikan, menyebabkan kurikulumnya kurang sesuai. Selain itu, sektor swasta juga belum cukup terlibat dalam program pelatihan kerja yang merata. Nah, ketika kita mencari tahu apa sih alasannya, apa sih masalah yang menyebabkan terjadi suatu isu, itu harus berdasarkan data. Ada data yang harus kita cari. Misalnya di sini disebutkan kurikulumnya nggak sesuai. Nah, itu harus based on data. Kita bisa cari jurnal, jurnal yang membahas faktor-faktor penyebab pengangguran, gitu loh. Dan faktor-faktor itu ditaruh di sini dan jangan lupa disertakan semacam citasinya nanti kalau di esai ya. Karena kalau esai itu kita juga harus melakukan pembuktian dengan datanya. Bisa data numeris ataupun data tekstual gitu. Nah, uh, akibat dari semua ini akan ada dua dampak besar itu. Yang pertama, daya saing tenaga kerja lokal itu bisa menurun dan timbul ketimpangan kesempatan kerja antara kota besar dan yang di daerah. Jadi, solusi yang ditawarkan itu nggak bisa setengah-setengah. Kita butuh yang namanya kolaborasi, desain kurikulum dengan pelaku usaha dan industri, dan insentif bagi sektor swasta untuk aktif membuka pelatihan kerja. Jadi, ide solusi ini itu bisa lahir dari pemahaman mendalam terhadap akar dan rantai masalahnya. Solusi yang kita tawarkan itu bisa solusi dari kita sendiri, tapi didukung dengan data-data yang ada. Misalnya, kita solusinya pengen bikin kurikulum yang lebih bagus. Nah, apakah solusi kita itu sudah pernah dicoba di negara lain? Jadi, argumen kita itu bisa diperkuat dengan data-data yang sudah ada, gitu loh. Jadi dengan adanya pendekatan itu, kita bukan hanya menyampaikan masalah, tapi juga memperlihatkan logika berpikir kritis yang runut dari data hingga solusi. Oke, mulai di next. Nah, ini untuk yang design thinking ya. Untuk design thinking, aku izin pakai nama kalian ya. Jadi, design thinking ini pada dasarnya kita
mencoba untuk memahami dari sisi penggunanya. Apa sih masalah yang dialami oleh pengguna, apa sih yang diinginkan oleh pengguna, dan solusi apa yang bisa kita tawarkan kepada pengguna tersebut. Nah, yang pertama dalam proses settingan adalah kita harus emphasize atau uh, define user persona dulu. Pengguna itu seperti apa. Misalnya, kalian adalah seorang muslimah yang selalu memperhatikan kehalalan suatu produk sebelum melakukan pembelian. Nah, ternyata pengguna ini punya masalah, di mana dalam membeli skincare, kalian terkadang ragu dengan kehalalan komposisi bahan dari brand skincare yang sedang trending. Jadi misalnya ada skincare nih, lagi ngetren, impor nih katanya. Tapi ragu, ini halal atau enggak ya? Lihat bahannya nggak tahu, ini halal atau enggak gitu kan. Jadi kayak ragu-ragu, ini sudah halal atau enggak sih gitu kan. Dan dari situ kita ingin menawarkan solusi atas masalah tersebut. Kita ingin membuat ide gitu loh. Situ kita muncul ide berupa inovasi aplikasi, di mana aplikasi itu kita bisa scan barcode produk skincare-nya, dan kita bisa tahu apakah produk ini terdaftar di MUI atau terindikasi non halal gitu loh. Dan setelah kita nemu idenya, kita coba dibuat prototipe-nya, kita bisa merancang atau mengembangkan aplikasi menggunakan metode R&D gitu. Bisa kalau di esai nih, misalnya esainya tentang inovasi teknologi. Kadang kita diminta bikin prototipenya gitu loh. Metode risetnya kayak gimana. Kalau pakai Sugiono itu ada 10 tahap. Terus setelah selesai prototype, baru kita coba tes menguji produk pada target audience. Oke, bisa dilanjut. Nah, setelah kita menemukan ide tadi, kita ambil konteksnya yang skincare, kita menemukan data bahwa LPPM MUI mencatat banyak konsumen muslim itu belum memiliki informasi yang cukup terkait bahan-bahan kosmetik halal. Terus banyak juga brand populer yang secara eksplisit mencantumkan label halal atau menggunakan istilah yang asing gitu loh, yang agaknya susah dipahami oleh konsumen. Dan dari temuan data itu, eh, kita coba tambahkan argumen pribadi kita sendiri, di mana argumen kita adalah eh, ide aplikasi scan barcode untuk mendeteksi status halal adalah bentuk konkret dari inovasi berbasis kebutuhan real konsumen muslim. Aplikasi ini bisa menjadi jembatan antara regulasi halal dan konsumen membutuhkan kepastian secara praktis dan cepat. Nah, dari temuan data dan argumen pribadi yang ada, itu kita bisa gabungkan menjadi sebuah paragraf. Paragraf di mana argumen kita tuh diperkuat oleh data-data untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah atau temuan data yang ada. Sehingga kalau kita komunikasikan, akan seperti paragraf sebelah kanan ini, di mana paragraf pertama ini lebih ke latar belakang masalahnya, terus ya kayak masalah lah pokoknya. Terus paragraf kedua ini lebih ke solusi yang disampaikan, solusi yang ingin kita berikan, dan kenapa solusi itu harus dijalankan. Jadi ada kayak penegasan gitu di kalimat akhirnya. Oke, lalu, oke boleh di next. Oke, setelah kita membuat suatu gagasan, setelah kita menuangkan ide menjadi gagasan, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa merangkai ide tersebut menjadi judul yang menarik. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu supaya judul kita itu bisa lebih kuat, lebih memikat, karena yang pertama dilihat dalam lomba pasti judulnya dulu. Habis judul baru hooknya, baru paragraf pertama. Nah, untuk judul itu harus jelas ya, harus mencerminkan isinya, tapi juga mampu mencuri perhatiannya. Gitu. Nah, supaya nggak salah arah, kita harus ikuti ciri-ciri ini. Yang pertama, judulnya harus spesifik ya. Kita menyebutkan topiknya secara jelas, bukan hanya cuman analisis sosial, bla bla bla, atau kajian ekonomi. Gitu. Jadi, yang sosial itu harus lengkap semuanya yang kita bahas. Terus yang kedua adalah provokatif. Tapi maksudnya itu usahakan mengandung ketegangan atau pertanyaan yang membuat orang ingin tahu. Gitu. Terus yang ketiga ada reflektif. Reflektif artinya menunjukkan nilai atau solusi yang di bawah tulisan. Menunjukkan nilai atau solusi. Jadi uh, kalau bisa ya di judul itu selain kita mencantumkan masalah, kita juga bisa menawarkan solusinya. Misalnya uh,
inovasi aplikasi barcode scan sebagai solusi mengatasi masalah bla 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 gitu. Dan terakhir tuh nggak kaku ya, usahakan formatnya itu yang berbeda dari yang lain. Misalnya kayak sebelah sini, kombinasi judulnya ada hal skincare 5 yang berapa tuh menjamin halal produk skincare, kemudian ada istilah asing juga boleh, itu beauty with certainty, public skincare halal sekat sebagai solusi bangun serta produk skincare halal. Dan yang ketiga adalah reflective or isunya relevan, yaitu skincare tanpa was-was, solusi digital pasien muslim dalam memastikan kehalalan produk skincare. Nah, ini jangan takut kita mau eksperimen dengan struktur judulnya. Yang penting tuh akurat, terus bikin menggugah, dan juga sesuai dengan isinya. Tapi kalau pengen butuh inspirasi judul, boleh banget lihat dari judul-judul esai juara yang pernah menang di lomba. Itu juga cara cepet sih, biar kita bisa tahu nih apa yang bikin berhasil di mata juri. Oke, mungkin boleh tolong di next lagi ya. Nah, sekarang masuk ke tips dan triknya ya. Tips dan triknya lumayan panjang. Oke, oke, jadi eh, perlombaan yang berkaitan dengan tulisan itu kan pasti banyak banget ya, dan temanya juga lumayan beragam gitu. Nah, di sini kita harus lihat dulu dari tema-temanya ya. Jadi tema lomba itu beragam sekali bentuknya. Ada yang lingkungan, ada yang sosial, budaya, ekonomi, dan semacamnya. Dan kadang dikaitkan dengan tujuannya. Misalnya eh, Indonesia Emas 2045, terus Sustainable Indonesia dan semacamnya itu banyak sekali. Jadi sebagai contoh, misal temanya tentang apa namanya, optimizing Indonesian Youth, mengoptimalkan potensi pemuda dalam meningkatkan ekonomi Indonesia untuk tahun 2045 misalnya. Nah, di sini kita tuh kayak disuruh bagaimana sih pemuda-pemuda ini bisa dimanfaatkan itu loh potensinya supaya mereka bisa berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan di subtemanya itu beragam. Kita punya banyak cara untuk berkontribusi. Entah berkontribusi di bidang pendidikan, lingkungan, sosial, ekonomi, itu tergantung subtemanya. Jadi, uh, jadi memahami tema itu penting sekali ya, karena kalau tulisan kita bagus tapi temanya nggak sesuai dengan tema, itu udah salah sih, kayak sayang banget gitu loh. Terus yang kedua, kita harus fokus dulu ke tema, salah satu subtema maksudnya. Kan perlombaan essay itu ada banyak banget ya. Dan kalau kita ikutnya banyak juga tuh mungkin aja bisa mengganggu fokus kita. Kita bisa terganggu karena ada banyak sekali topik-topik yang berbeda gitu. Jadi sarannya sih kalau masih awal-awal boleh coba fokus ke satu subtema gitu loh. Karena dengan semakin sering kita ikut lomba, maka kita semakin tahu nih topik yang kita dalami, topik kita pelajari. Walaupun teman-teman dari jurusan dari Fakultas Administrasi, tapi karena kita terbiasa ikut lomba di bidang lingkungan, di bidang uh, sosial, maka kita juga secara gak langsung mendalami ilmu-ilmu tersebut. Dan ketika ilmu kita matang dari sisi subtema tadi, kita bakal lebih siap untuk lomba berikutnya dengan subtema yang sama. Nah, kadang kalau kita nih baru aja bikin satu esai untuk satu lomba, kita belum selesai bikin esai itu udah dipusingin lagi sama esai untuk lomba lain. Itu lumayan banyak sekali ya lomba yang kita ikuti. Jadi kayak kebagi-bagi nih fokusnya gitu. Jadi sarannya uh, coba fokus ke esai, salah satu esai dulu deh yang mau kita gitu, dedikasikan. Terus yang ketiga itu, ini penting banget ya, jangan sampai plagiat karena tulisan itu menyangkut soal karya, gak kecuali dengan esai. Nah, kalau kita ngambil karya orang lain itu nggak boleh banget, apalagi sampai diakui sebagai milik dan diperlombakan. Itu ada sanksinya juga sih, bener. Diskualifikasi juga bisa.
Biasanya perlombaan itu di kriteria penilaian, mereka menuntut orisinalitas karyanya. Jadi, kalau kita plagiat, berarti kita nggak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Gitu. Terus selanjutnya kita harus baca panduan. Sederhana tapi nggak semuanya bisa. Kalau dilalaikan bisa sangat fatal. Jadi setiap lomba itu kan pasti ngasih panduan ya atau guidebook. Panduan itu tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti tata tertibnya, supaya kita bisa mengikuti ketentuannya, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang ada. Misalnya kayak Times New Roman 12 ukurannya, spasi 1,5. Itu juga harus dipatuhi. Jangan sampai kita keliru atau salah. Terus lihat juga di kriteria penilaiannya. Mana sih yang paling besar? Apakah argumentasinya, penyampaian gagasannya, kreativitas ide, terus kerapihan format, atau apa lagi? Itu kita perhatikan kriterianya gitu. Dan uh, selanjutnya adalah deadline-nya ya. Jadi kalau kita lihat deadline lomba, itu perhatikan baik-baik. Misalnya sekarang tanggal 4 Mei. Terus teman-teman mau ikut lomba tanggal 20 Mei. Sorry, teman-teman ikut lomba. Deadline-nya 20 Mei. Nah, sebenarnya deadline-nya bukan 20 Mei lagi. Tapi esai teman-teman harus selesai paling nggak 5 hari deh sebelum lomba selesai. 4 hari sebelum lomba selesai. Supaya apa? Supaya teman-teman punya waktu untuk revisi dan minta tolong review gitu loh. Jadi kalau teman-teman ikut lomba, uh, kan biasanya kelompok ya, atau nggak individu. Esai itu pasti panjang sekali kan. Kadang kita kayak ngerasa apa namanya, kayak ada yang kurang nih esainya, tapi apa ya gitu kan. Tapi di sisi lain ada juga yang udah pede gitu, jadi kayak langsung submit aja lah gitu kan. Padahal alangkah baiknya kalau kita ikut lomba, kita coba spare waktu, sisakan waktu untuk minta tolong review, bisa dari teman sebaya ataupun dari cutting juga boleh. Aku dulu juga dari kakak-kakak RSC biasanya kalau minta tolong review, jadi kita ada waktu untuk review, terus ngerjain revisian, komen, semacamnya. Nah, uh, apa namanya? Jadi manajemen waktu dalam persiapan submit essay itu juga harus dipertimbangkan ya. Tuh. Kita selain ngecek, kita juga harus ngecek apa dari kesalahan-kesalahan yang ada. Misalnya kayak typo, susunan kalimatnya, uh, kesesuaian paragrafnya, panjang pendeknya. Ingat ya, essay itu kadang ada maksimalnya tuh berapa kata, itu juga harus diperhatikan. Dan terakhir adalah berdoa ya, jangan lupa. Karena manusia itu boleh berusaha, tapi Tuhanlah yang berkehendak. Percuma aja kalau kita usaha apa yang lakukan itu nggak dibarengi dengan doa. Kalau merasa sudah lakukan yang terbaik, maka terakhir yang harus dilakukan adalah doa. Pasrahkan semua kepadanya, niscaya kan akan memberikan yang terbaik. Dan yang namanya ikut lomba, itu kita juga dilatih untuk membentuk sikap mental juara. Karena mental juara itu artinya kita siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Jadi mindset itu adalah jika kita memenangkan lomba, wes kita menang, tapi jangan berhenti di situ aja. Kita harus terus berkembang. Jangan terlena dengan kemenangan. Kita harus terus improve. Tapi jika gagal, jangan berkecil hati. Karena namanya gagal adalah satu proses dan kita harus tetap mencoba. Kita harus tetap mencoba. Walaupun pede gak pede tetap harus coba. Kalau kita mencoba, kita masih ada kesempatan. Peluangnya masih ada. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba ikut lomba, kesempatan itu tidak ada. Peluangnya 0%. Dan ketika misalnya kita di tengah-tengah proses perjalanan ikut lomba semacamnya, terus kita kepikiran, aduh capek nih gue, aduh capek nih aku pengen nyerah deh, capek nyerah gitu. Oke, teman-teman boleh capek, itu wajar banget. Tapi jangan sampai kita kayak menyerah gitu loh. Jangan sampai kita menyerah. Kita boleh capek, kita boleh istirahat, tapi jangan menyerah. Kalau kita merasa pengen nyerah, coba kita pikirkan deh dari awal awal kita lomba ini. Pikirkan kayak perjuangan yang sudah mendaki gunung itu sebanyak itu. Tapi ketika menemukan tantangan lagi, kita seolah-olah kayak pengen nyerah. Padahal kita sudah berhasil melewatkan perjuangan yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Jadi so we have to keep going, kita harus terus berkembang gitu loh.
Dan itulah yang bisa membentuk mental juara dan growth mindset atau mindset untuk terus berkembang walaupun kita kadang ya ya Allah kalau ngadepin tantangan seperti ini. Oke, nah untuk sesi ini aku hanya menyampaikan tadi ya bagaimana kita bisa mencari ide, bagaimana sih kita bisa merangkai ide itu menjadi gagasan dan bagaimana kita bisa menciptakan judul dari gagasan tersebut. Nah, terus selanjutnya kayak struktur esai, gimana cara nulisnya, itu nanti ada selanjutnya sama Kak Faras ya. Mungkin demikian materi dari aku. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada terima kasih. Wah, wah, terima kasih banyak Kak Ervan atas materi yang luar biasa dan penuh insight. Nah, teman-teman nih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi bekal berharga ya. Baik saat bikin esai untuk tugas kelas maupun ketika mau terjun ke kompetisi. Jadi jangan cuma dicatat, tapi langsung dipraktikin juga ya. Oke, teman-teman. Memasuki pemaparan materi yang kedua, pasti teman-teman semua udah gak asing lagi nih dengan pemateri kita pada pagi hari ini yang merupakan runner-up 1 Mawapres via UB 2025, yaitu Kak Aisyah Faras Alfianida. Pasti teman-teman udah penasaran banget kan? Langsung aja kita lihat CV luar biasa dari beliau. Oke, Kak Aisyah Faras Alfianida adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh studi di Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan perpajakan. Kak Faras aktif dalam berbagai kegiatan, baik dalam organisasi, prestasi akademik, volunteer, maupun magang, sekaligus menjadi awardee beasiswa Karya Salemba 4 tahun 2024-2025. Dalam pengalaman organisasi, salah satunya Kak Faras pernah menjadi Biro Pusat Data dan Kearsipan 1 di RSC dan Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan di Asisten Laboratorium Akuntansi dan Keuangan via UB. Kafaras juga memiliki pengalaman magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, di mana Kafaras menjadi staf dalam bidang pemeriksaan pajak daerah. Kafaras juga aktif dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah nasional maupun internasional dan banyak meraih prestasi yang mengesankan, seperti medali perak di WSEEC, medali emas di Indonesia International Invention Expo, medali perunggu di Brawijaya International Scientific Writing Competition, dan masih banyak banget prestasi lainnya yang diraih. Oke, langsung aja ya. Halo Kak Faras, gimana kabarnya hari ini? Halo, Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Faras lagi sibuk apa aja nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini apa ya? Sibuknya mungkin nge-project sama ada beberapa ini sih laporan magang yang harus diselesain. Mungkin so far so good sih masih. Oke Kak, pastinya Kak Faras udah siap banget ya Kak buat sharing dan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman Mentor Talk pagi ini. Oke, Oke, insya Allah siap. oke. Tanpa lama-lama lagi teman-teman, langsung aja aku persilahkan kepada Kak Faras untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan aku, Aisyah Faras Alfianida, tadi kan sudah dijelaskan, sudah dipaparkan juga beberapa CV singkatku. Aku ini salah satu mahasiswa dari program studi perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, angkatannya 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, aku izin memaparkan materi mengenai essay writing, gitu ya, teman-teman. Jadi tadi kan sudah sempat dibahas juga ya sama Kak Ervan, gimana sih caranya kita untuk bisa membrainstorming ide dan juga kita melihat bagaimana kita mengamati fenomena sosial sampai akhirnya kita bisa gagaskan dalam sebuah tulisan gitu ya teman-teman. Nah mungkin sebelum kita masuk nih, aku mau tanya-tanya gitu, mau tanya-tanya dulu gitu ya kira-kira ke teman-teman. Teman-teman udah tahu nggak sih sebenarnya essay writing itu memang fokusnya itu seperti apa sih? Apa yang mungkin teman-teman tuliskan ketika akan membuat suatu essay? Ini memang konteks essaynya itu adalah essay dalam perlombaan gitu ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau bantu jawab, essay itu seperti apa sih? Kalau misalnya, wesial ya. Oke, mungkin dari teman-teman panitia deh, nggak apa-apa. Dari Laura, mungkin Laura
tahu nih, kira-kira essay itu apa sih, Laura? Yang kamu ketahui nih tentang essay? Gak tahu nih, Kak. Ah, tahu mah, itu mah. Laura, gimana, Laura? Apa yang kamu tahu tentang essay sih, Laura? Mungkin sepengetahuan saya, Kak, esai itu berupa karya tulis, tapi dia itu lebih sederhana penulisannya dibandingkan dengan karya tulis ilmiah yang biasanya. Mungkin seperti itu aja, Oke, Kak. makasih banyak ya Laura. Ini Laura sudah mulai paham gitu ya. Kalau misalnya, dan sudah mulai mention juga ya tadi karya tulis ilmiah sama essay gitu. Nah mungkin teman-teman bisa jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa sih Kak yang membedakan suatu karya tulis ilmiah biasanya sama essay? Nah mungkin bisa kita next dulu. Next dulu mungkin. Oke, tadi Laura sempat mention ya, kalau misalnya essay itu adalah bagian lebih sederhana dari karya tulis ilmiah. Nah, menurutku gini teman-teman, sebelum kita masuk ke essay lebih dalam, kita tuh harus tahu dulu, kira-kira apa sih perbedaan antara karya tulis ilmiah sama essay itu seperti apa gitu. Ini adalah suatu hal yang menurut aku cukup fundamental, cukup dasar gitu ya. Karena nggak mungkin ya kita misalnya mengikuti suatu perlombaan, misalnya kita mau ikut essay, tapi komponen-komponen yang kita tuliskan di situ adalah komponen dari karya tulis ilmiah. Begitupun sebaliknya, kita mau ikut yang namanya karya tulis ilmiah, tapi kok komponennya adalah komponen-komponen yang kita masukkan di dalam essay? Nah, gitu. Jadi di sini kita akan, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai essay, kita lihat dulu nih, kira-kira apa sih perbedaan antara karya tulis ilmiah sama essay itu, gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu, karya tulis ilmiah itu sifatnya lebih objektif, teman-teman. Nah, oke, jadi maksudnya objektif itu seperti apa? Karya tulis ilmiah itu dia memang langsung didasarkan pada suatu fenomena dan kita akan langsung memaparkan data dan faktanya di lapangan itu seperti apa gitu. Jadi selain based on data, dia juga akan based on bagaimana kita bisa menuliskan fenomena gitu. Nah, tetapi kalau misalnya essay, dia itu sifatnya lebih subjektif dan juga spekulatif. Jadi kalau di essay itu tadi kan sudah Kak Ervan sampaikan ya, jadi dia itu adalah gabungan dari fakta dan juga opini. Jadi teman-teman boleh nih untuk menyampaikan opini kalian tuh seperti apa sih? Kalian bisa melihat suatu fenomena. Nah, setelah kalian melihat suatu fenomena, kalian ingin beropini seperti ini. Kalian ingin melihat fenomena itu melalui kacamata seperti ini. Nah, itu adalah bagian dari essay. Tetapi jangan lupa, dalam kita menyampaikan suatu opini atau ketika kita memberikan suatu opini kita, itu juga harus didasarkan sama fakta gitu. Jadi bisa dibilang untuk komponen essay itu adalah 70% itu adalah opini kita, tapi 30%-nya itu adalah fakta-fakta gitu. Jangan sampai ketika teman-teman menuliskan essay, kalian lupa nih untuk mencantumkan bagaimana faktanya di lapangan atau data-datanya itu seperti apa gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi, itu adalah poin yang pertama. Nah, kalau misalnya poin yang kedua adalah karya tulis ilmiah itu sifatnya lebih ilmiah dan juga akademis. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing ya, mungkin ketika kalian melakukan penelitian ya, baik penelitian terstruktur, kalau di RSC itu ada namanya kreator, ada Eureka. Nah, itu sifatnya lebih ke ilmiah dan juga akademis. Tapi akan sangat berbeda dengan essay, teman-teman. Essay itu penulisannya dia lebih fleksibel. Kak, maksudnya fleksibel tuh kayak gimana? Fleksibel itu adalah kita bisa menuliskan gagasan kita dengan bagaimana bahasa kita untuk menuliskannya, tetapi asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang ada di dalam essay, gitu. Nah, oke, yang selanjutnya adalah kalau karya tulis ilmiah, dia itu memerlukan analisis yang mendalam. Tapi bukan berarti essay nggak memerlukan analisis yang mendalam. Nah, yang diunggulkan di dalam essay adalah bagaimana tadinya dari brainstorming tadi yang udah dijelaskan sama Kak Ervan, kita itu lebih bisa menyampaikan gagasan apa sih yang ingin kita sampaikan di dalam tulisan kita, bagaimana sih pandangan kita dalam melihat atau mengamati suatu fenomena. Nah, itu akan kita tuliskan di dalam essay, kayak gitu. Nah, yang terakhir di sini adalah karya tulis ilmiah itu dia menggunakan format penelitian tertentu. Kak, maksudnya format penelitian tertentu apa? Kita dalam menulis karya tulis ilmiah nggak bisa asal-asalan kayak ya udah deh yang penting ada pembukaannya terus nanti kita bahas terus ya udah kita tutup gitu. Nggak bisa seasal-asalan itu karena nanti akan ada format-format tertentu yang akan kita gunakan ketika kita ingin membahas yang namanya karya tulis ilmiah. Nah, berbeda dengan essay.
Isei itu memang dia itu tidak memiliki format tertentu. Jadi teman-teman bisa berekspresi gitu ya. Asalkan ada komponen-komponen di dalam isei itu sudah tertuliskan dengan baik gitu. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ya. Jadi komponen-komponen apa sih yang sebenarnya diperlukan dalam penulisan isei dan apa bedanya dengan karya tulis ilmiah gitu. Bisa di next operator? Nah, sekarang kita sudah masuk nih ke yang namanya strukturisasinya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ya tentang IC, ini menurut aku sangat penting ya, karena untuk kita bisa masuk lebih dalam, kita juga harus tahu bagaimana kita menyusun suatu IC gitu ya. Kalau misalnya karya tulis ilmiah, sudah pasti, tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau karya tulis ilmiah itu dia memiliki strukturisasi yang memang sudah ada formatnya. Jadi bab satu ada pendahuluannya, terus nanti bab 2 ada tinjauan pustakanya, bab 3 ada metodenya, bab 4 pembahasannya, baru kita tutup gitu di bab 5. Tapi kalau misalnya essay, asalkan sudah ada 3 komponen, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kemudian kita bahas di dalam pembahasan, baru kita tutup. Nah, essay itu ada 3 komponen penting ini, teman-teman. Yang nantinya dengan 3 komponen penting ini, kalian bisa berekspresi di situ. Maksudnya berekspresi itu apa? Kalian bisa menuliskan gagasan-gagasan yang ingin kalian tulis di dalam essay, asalkan 3 komponen ini sudah terpenuhi gitu. Jadi memang sifatnya dia lebih sederhana dan lebih ke bagaimana kita mampu untuk menyampaikan gagasan kita dengan baik kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi ke dalam pendahuluan, jadi topik kita sekarang adalah bagaimana kita mampu untuk membahas essay dan juga membuat pendahuluan yang baik gitu ya. Tapi sebelum itu, bisa di next operator. Nah, kita akan masuk ke salah satu hal yang memang cukup krusial gitu ya. Ini adalah bagian dari judul. Nah, ini mungkin sedikit mention dari punyanya Kak Ervan tadi, yang contohnya itu juga halal detector. Jadi ini merupakan salah satu karya yang aku dan teman-teman ikutkan ke dalam perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ada di tahun 2024. Dan aku rasa ini merupakan salah satu contoh yang cukup baik gitu ya menurut aku dan juga teman-teman untuk kita jadikan suatu referensi atau kita bedah bareng-bareng bagaimana sih karya ini mungkin bisa kalian bedah yang harus ada di dalam pendahuluan dan juga yang harus ada di dalam judul itu apa aja sih sebenarnya kayak gitu ya. Tadi juga sudah sempat dimention bagaimana kita menuliskan judul dengan baik dan mungkin di sini aku akan langsung bedah aja ke contohnya langsung untuk menguatkan pemikiran teman-teman untuk melengkapi pemikiran dari Kak Ervan tadi gitu ya. Nah, untuk melengkapinya, kita akan langsung masuk ke dalam salah satu contohnya. Jadi di sini ada merupakan salah satu contoh judul. Ya, jadi pastinya ketika kita ingin menuliskan sebuah essay, komponennya selain kita masuk ke pendahuluan, pembahasan maupun penutup, pastinya kita harus ada judul kan? Nggak mungkin tiba-tiba kita udah ada pendahuluannya tapi judulnya nggak ada, gitu kan? Nah, oke, jadi judul itu memang salah satu hal yang memang cukup krusial dan untuk mencapai judul sebenarnya nggak bisa serta-merta judul itu ada. Judul itu akan ada ketika kita sudah mampu untuk menyusun yang namanya tadi kerangka berpikirnya dulu. Bagaimana proses kita memikirkan sesuatu dari suatu fenomena, kita analisis sampai akhirnya kita menemukan suatu solusi yang tepat itu seperti apa gitu. Nah, itu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti, tapi sekarang kita fokus bagaimana kita menuliskan judul ya. Anggap aja kita udah melalui kerangka berpikirnya, terus kita sudah menemukan suatu judul gitu. Sebenarnya apa saja sih komponen yang sekiranya harus ada di dalam judul. Ini teman-teman kalau aku agak kecepatan nanti bilang aja Kak, kecepatan gitu ya. Agak ngerak gitu ya. Oke, di sini kita akan masuk ya. Jadi, yang pertama yang harus ada di dalam judul dan bisa kalian highlight juga ya teman-teman buat belajar. Yang pertama di sini adalah nama inovasinya. Jadi perlu di disclaimer juga sebenarnya dalam essay itu bukan hanya sebuah inovasi, tapi juga bisa sebuah gagasan gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa menuliskan suatu gagasan atau fenomena menjadi suatu, misalnya kalian ingin mengkritisi suatu kebijakan, itu juga bisa. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin fokusnya itu ke inovasi sebuah platform teknologi, itu juga bisa gitu. Jadi tinggal disesuaikan bagaimana teman-teman bisa memfokuskannya gitu. Nah, kalau dalam contoh ini adalah suatu contoh dari judul yang sifatnya inovasi, teman-teman yang bisa kalian bedah gitu. Yang pertama di sini, dalam penulisan judul, yang paling penting dan yang paling utama adalah inovasinya. Apa sih inovasi yang kalian perkenalkan gitu? Nah, yang pertama di sini adalah nama inovasinya. Oke, namanya kita sudah masuk. Ada Safia, misalnya kayak gitu.
Nah, Savia ini adalah nama inovasinya yang memang teman-teman harus mention juga. Nah, misalnya nih, kalian membuat suatu inovasi, tapi nggak tahu namanya apa. Itu kan jadi pertanyaan kan? Kita bisa menyebut inovasi itu namanya apa gitu. Nah, itu kalian bisa sesuai kreasi aja. Makanya tadi kan sifatnya lebih fleksibel gitu ya. Nah, setelah kita menuliskan nama inovasinya, kalian bisa menuliskan kira-kira kalian mau apa dengan inovasi itu gitu. Oh, ternyata kalian mau untuk mengubah atau membedah lebih dalam mengenai beauty product and healthy skin gitu. Kalian fokusnya adalah dengan produk-produk kecantikan dan juga kesehatan kulit, misalnya kayak gitu. Nah, terus ketika kita sudah tahu mau membahas apa, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk membahasnya. Oh, ternyata kita akan membahas yang namanya beauty product and healthy skin tadi dengan yang namanya detection terintegrasi. Nah, itu caranya. Caranya itu juga harus dimention di dalam judul. Baru setelah kita masukkan nama inovasi kita, mau kita apa, caranya seperti apa, baru yang terakhir adalah tujuannya untuk apa gitu. Makanya tadi Kak Ervan bener banget. Kak Ervan bener banget tadi kita harus menyesuaikan dengan temanya gitu. Jadi ketika kita ingin mengikuti suatu perlombaan, kalian harus mention dulu tema yang mereka usung itu seperti apa sih? Oh, mungkin Indonesia Emas 2045. Ya udah, kalian bisa mention tema itu ke dalam tulisan atau judul kalian juga gitu. Tinggal kalian elaborasi atau kolaborasikan dengan tema-tema yang memang sudah disesuaikan sama panitianya gitu. Dalam hal ini, contohnya itu adalah dalam upaya meningkatkan halal awareness, mewujudkan generasi rabani di era teknologi gitu. Jadi itu ya teman-teman, aku rasa 4 komponen yang cukup penting ketika teman-teman ingin membuat suatu judul. Jadi yang pertama adalah nama inovasi atau gagasannya itu apa. Yang kedua, kalian mau apa dengan gagasan itu. Yang ketiga adalah gimana caranya. Dan yang terakhir, tujuannya untuk apa gagasan itu, gitu ya. Jadi udah mulai kelihatan ya bagaimana teman-teman itu bisa membuat suatu kerangka yang utuh gitu ya ketika membuat sebuah judul. Oke, next. Nah, karena tadi kita udah bahas ya tentang judul, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan kita adalah pembukaannya gitu ya. Karena fokus kita hari ini adalah kita akan membahas salah satu dari strukturisasi essay yaitu pembukaan. Kita harus tahu sih sebenarnya pembukaan essay itu seperti apa gitu ya. Jadi, pembukaan essay itu adalah bagian awal dari essay yang sifatnya itu adalah untuk menarik perhatian pembaca. Kenapa gitu, Kak? Karena bagian pembukaan itu adalah bagian awal yang nantinya akan menentukan apakah si pembaca akan melanjutkan membacanya atau tidak gitu. Jadi semakin menarik pembukaannya akan semakin menarik pembaca untuk bisa membaca lebih jauh gitu. Terus yang kedua adalah pembukaan essay itu nantinya akan mengenalkan latar belakangnya. Latar belakang dari masalah kita tuh apa? Problemnya apa? Kenapa kita harus selesaikan? Nah, itu akan dibuka atau kita bahas ke dalam yang namanya pembukaan essay. Dan yang terakhir adalah gagasan utamanya. Nah, setelah kita paparkan tadi bagaimana masalah-masalahnya, terus bagaimana kita melakukan pendekatannya, sebenarnya gagasan utama yang ingin kita bahas dalam essay ini tuh apa sih? Inovasi apa? Atau mungkin suatu pendekatan apa yang ingin kita lakukan? Nah, itu akan kita bahas di dalam pembukaan essay gitu. Jadi bisa dibilang pembukaan essay itu adalah appetizer-nya atau hidangan pembukanya gitu. Kalau kata Kak Farah itu makanan ya makanan pembuka gitu. Nah ini aku juga searching-searching ternyata emang benar kalau misalnya pembukaan essay itu diibaratkan dengan appetizer atau makanan pembukanya sebelum kita masuk ke dalam makanan utamanya. Kenapa? Kita bayangkan suatu appetizer ya. Kita bayangkan kita mau makan makanan berat gitu ya. Sebelum kita masuk ke makanan berat, kita makan dulu yang namanya makanan pembuka. Kenapa kita makan makanan pembuka? Makanan pembuka itu fungsinya adalah untuk membuka selera makan kita. Kalau misalnya selera makan kita baik, maka kita akan mempunyai kesan yang baik juga tentang rasa gitu. Oh iya, iya Kak Farah. Ini sangat-sangat oke banget dari Kak Farah dan ini juga aku habis searching-searching ternyata emang bener banget ini. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan hidangan utamanya gitu. Jadi appetizer ini akan sangat-sangat kita butuhkan ketika nanti kita akan masuk ke dalam isinya. Dan itu sama halnya dengan essay, teman-teman. Ketika kita sudah tahu nih bagaimana rasanya si pembukaannya ini, kita akan ini adalah tujuannya untuk menggugah rasa ingin tahu pembacanya gitu. Kita akan
mencari tahu bagaimana gambaran topik di dalamnya, dan ini akan mempersiapkan untuk isinya itu seperti apa gitu. Nah, misalnya nih sebuah appetizer atau sebuah makanan pembuka. Kalau misalnya nih makanan pembukanya aja nggak enak, kita bakal males kan makannya. Kayaknya makanan pembukanya aja udah rasanya hambar gitu. Gimana aku mau makan makanan utamanya gitu. Tapi kalau misalnya makanan pembukanya itu enak, wah kayaknya makanan pembukanya ini sangat menggugah selera. Nah, kita akan sangat menanti yang namanya hidangan utama gitu. Jadi fungsinya pembukaan essay itu adalah appetizer atau hidangan pembuka yang nanti akan kita bawa sebelum kita masuk ke pembahasan core pembahasan utamanya dari dalam essay gitu. Bisa di next? Oke, tadi kita udah perkenalan dulu ya, perkenalan singkat tentang apa itu pembukaan gitu ya di dalam essay. Nah, sekarang kita akan masuk ke gimana sih sebenarnya cara membuat pembukaan di dalam essay. Nah, tadi sudah sempat aku mention juga ya tentang bagaimana kita harus membuat kerangka berpikirnya dulu. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pembukaan, kita tuh harus tahu bagaimana sih kerangka berpikir kita, bagaimana sih kita bisa menuliskan suatu fenomena sampai akhirnya kita bisa menggagaskan sebuah inovasi? Nah, itu kalian harus bikin kerangka berpikirnya terlebih dahulu supaya tulisan-tulisan kita itu bisa lebih sistematis, bisa lebih jelas. Ini arahnya mau dibawa kemana gitu. Udah kayak hubungan aja ya, arahnya mau dibawa kemana. Tapi itu penting, teman-teman. Itu penting banget. Nggak cuma hubungan yang kalian harus tahu arahnya dibawa kemana, tapi isi kita juga harus tahu ini arahnya dibawa kemana gitu. Itu penting ya teman-teman, itu adalah bagian dari kerangka berpikir gitu. Nah, untuk membuatnya yang pertama teman-teman itu bisa mulai dengan kalimat pembuka yang menarik. Tadi juga udah sempat di-mention ya, kita bisa berangkat dari yang namanya fenomena sosial. Nah, ketika kita udah menggunakan salah satu contoh dari fenomena sosial, kita akan lebih mudah untuk nantinya kita menganalisis kira-kira dari fenomena sosial ada masalah apa sih gitu. Jadi yang pertama, teman-teman bisa berangkat dulu dari fenomena sosial, lalu kalian bisa jelaskan latar belakang masalah dari fenomena sosialnya itu seperti apa. Jadi nggak cuma fenomena sosial yang akan kita jelaskan, tapi kalian harus bisa menemukan kira-kira urgensi masalah dari fenomena sosialnya itu apa, kira-kira yang harus kita selesaikan. Karena gini ya, ketika kita membuat suatu essay atau membuat suatu karya tulis mungkin yang sifatnya lebih ke essay, itu emang harus ada suatu masalah yang harus kita bisa selesaikan. Gimana caranya nih? Dari masalah-masalah itu kita harus mampu untuk menemukan suatu solusinya gitu. Jadi nggak cuma solusinya aja yang penting, tapi bagaimana kita bisa menjabarkan masalah-masalahnya itu juga penting gitu. Jadi pikiran kita tuh bisa runtut gitu. Nah, dari masalah-masalah tadi baru kita bisa bangun yang namanya analisis awal atau penafsiran masalahnya akan seperti apa. Jadi setelah masalah-masalah tadi kita jabarkan, yang selanjutnya adalah kita pakai pendekatan apa? Kira-kira cara kita untuk menafsirkan suatu masalah itu seperti apa? Oh, kayaknya aku mau pakai pendekatan seperti ini. Aku mau coba untuk melakukan pendekatan yang sifatnya seperti ini. Nah, itu bisa. Lah, baru setelah kita mulai menafsirkan dari penafsiran masalahnya itu seperti apa, baru kita fokuskan gagasan utama atau inovasi yang ingin ditawarkan itu apa gitu. Jadi yang pertama, kita bisa berangkat dari fenomena sosial. Yang kedua, kita bisa jelaskan dulu latar belakang masalahnya seperti apa. Yang ketiga, kita bisa bangun dulu analisis awalnya itu akan kayak apa. Baru yang terakhir adalah kita bisa fokusin ke yang namanya gagasan utama dari inovasi apa yang ingin kita tawarkan. Oke, bisa di next. Oke, ini kita masuk ke salah satu kerangka berpikir. Jadi habis ini kita akan langsung masuk ke contohnya gitu ya. Contoh langsung penulisannya seperti apa. Jadi ini berdasarkan tadi judul yang udah aku sebutkan, kita akan mencoba untuk membuat kerangka berpikirnya berdasarkan poin-poin yang sudah aku jelaskan sebelumnya gitu ya. Jadi yang pertama untuk membuat yang tadi judulnya adalah si Safia tadi.
Kita yang pertama harus berangkat dari fenomena. Tadi kan udah dibilang ya, kalau misalnya harus berangkat dari fenomena sosial. Nah, kita berangkatnya adalah dari perkembangan teknologi yang semakin pesat, salah satunya kosmetik. Nah, ini kan merupakan salah satu fenomena sosial ya. Fenomena sosial yang sekiranya, oh ada loh ternyata perkembangan teknologi yang memang dia itu sangat pesat. Nah, salah satunya itu adalah di bidang kosmetik. Nah, itu kan merupakan fenomena sosial ya. Nah, baru setelah kita jabarkan mengenai fenomena sosial, kita baru masuk ke masalahnya apa dari fenomena itu. Oh, ternyata masalahnya adalah kosmetik yang masuk ke Indonesia itu masih belum jelas kandungan bahan dan juga kehalalannya, gitu. Jadi, kita harus mampu untuk menemukan masalah apa yang kita bahas. Kalau misalnya nggak ada masalahnya, terus ngapain kita buat gagasan, kan gitu ya. Jadi harus jelas dulu bagaimana masalah itu bisa timbul gitu. Nah, ternyata masalahnya di sini adalah kosmetik yang masuk ke Indonesia itu masih belum jelas kandungannya itu seperti apa dan kehalalannya itu belum jelas gitu. Nah, baru di situ kita perkuat dengan datanya. Oh, ternyata fenomena itu disebabkan oleh rendahnya halal awareness yang ada di Indonesia. Oh, ternyata kesadaran masyarakat tentang produk halal itu masih rendah loh ternyata di Indonesia gitu. Nah, ini disclaimer dulu ya. Contohnya karena emang ini diikutkan di Musabaqah Tilawatil Quran, jadi memang fokusnya lebih ke agama gitu ya, teman-teman. Tapi yang ingin kita bahas di sini adalah bagaimana kita bisa membuat latar belakang yang runtut gitu ya. Fokusnya di itunya gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah setelah kita bisa menyampaikan data-data mengenai rendahnya halal awareness, ternyata kita tahu, oh ternyata rendahnya halal awareness itu disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat gitu. Jadi runtut ya. Jadi yang pertama ada masalahnya, kemudian yang pertama ada fenomenanya, kita jelaskan dalam masalahnya, kita kasih datanya, kita kasih nih, kita udah mulai ke dua solusinya. Oh, ternyata minimnya pengetahuan ini bisa kita selesaikan loh dengan inovasi yang nantinya bisa untuk meningkatkan halal awareness. Aplikasinya ini berbasis apa? Oh, berbasis artificial intelligence, misalnya kayak gitu, gitu. Jadi sebelum kita masuk ke inovasinya, kita harus jelaskan betul-betul dulu bagaimana kita bisa menerangkan latar belakangnya dari latar belakang permasalahannya, kita pakai pendekatan apa, baru kita jelaskan inovasi kita itu seperti apa, gitu. Bisa di next? Nah, akhirnya dari latar belakang itu tadi, dari kerangka berpikir ya. Jadi nanti kerangka berpikir itu kan akan kita tuliskan di dalam latar belakang, yang pada akhirnya kita menginisiasikan sebuah judul. Misalnya Syaima, tadi Safia, sekarang Syaima gitu ya. Yang anggap aja itu adalah satu platform yang sama gitu ya. Yang sifatnya, judulnya itu adalah bagian dari kita menyusun kerangka berpikir. Jadi setelah kita menyusun kerangka berpikir, kita akan bisa menggagaskan suatu judul. Judulnya akhirnya jadi seperti itu, gitu. Bisa di next? Oke, yang pertama kita akan langsung masuk aja ke teksnya gitu. Jadi ini adalah naskahnya gitu yang teman-teman bisa pelajari juga untuk akhirnya kita bisa belajar bareng tentang latar belakangnya itu seperti apa. Nah, tadi kan aku udah bilang ya, berangkat dari fenomena. Jadi teman-teman untuk di paragraf pertama bisa dijelaskan fenomena sosialnya itu seperti apa. Oke, perkembangan teknologi yang semakin pesat di Indonesia memungkinkan masyarakat mudah mengakses informasi. Nah, itu kalian bisa jelasin. Oh, ternyata ada platform ini aja loh yang bisa untuk mencapai perkembangan teknologi, misalnya kayak gitu. Nah, baru kalian mention juga penjualan produk perawatan atau personal care dan juga kosmetik ternyata melonjak pesat. Nah, itu mulai masuk. Mulai masuk, oh dari perkembangan dan juga pesatnya teknologi, ternyata di sini kosmetik itu bisa menjadi salah satu fokus utama yang menjadi perlengkap, menjadi sebuah kebutuhan bagi seorang wanita, misalnya kayak gitu. Nah, jadi di paragraf pertama, kalian bisa menjelaskan dulu fenomena sosialnya itu seperti apa, dan jangan lupa didasarkan sama data dan juga fakta di lapangannya itu seperti apa. Tapi jangan kebanyakan data juga, gagasan kalian itu juga harus kalian jelaskan juga ya di dalam latar belakang, karena fungsinya IC ini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan opini kita sendiri yang baru di, ditambahkan dengan fakta yang ada gitu. Oke, bisa di next? Oke, setelah tadi kita menjelaskan suatu fenomenanya, baru kita jelaskan masalahnya. Di sini kan. Namun, di sisi lain masih banyak loh ternyata kosmetik asing yang masuk ke dalam negeri belum disertai dengan kejelasan kandungan bahan dan juga kehalalannya. Misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke masalahnya. Nah, masalahnya apa? Oh, ternyata di sini ada penelitian loh yang bilang kalau kesadaran
konsumen terhadap produk kosmetik halal itu masih rendah. Nah, itu bisa kalian menjadikan data, itu bisa dijadikan suatu data untuk menguatkan argumen kalian mengenai eh, ke belum jelasnya suatu kandungan bahan misalnya kayak gitu. Nah, itu kalian bisa jelaskan dulu kalau misalnya oh ternyata penting ya untuk kita bisa mengetahui kriteria kehalalan dan juga keharaman suatu produk gitu. Nah, ini udah mulai masuk ke bagian masalahnya apa gitu. Bisa di next. Nah, baru di sini kita juga paparkan lagi tentang data dan juga faktanya yang ada di lapangan itu seperti apa. Oh, ternyata berdasarkan penelitian, konsumen muslim itu banyak loh yang dia tuh nggak nyari sertifikasi halal ketika membeli produk. Dan juga ada data seperti ini, ada data seperti ini, ada survei yang membuktikan kalau mereka yang halal awareness-nya rendah adalah generasi Z misalnya kayak gitu. Nah, itu penting ya teman-teman. Jadi penting untuk kita bisa menggagaskan sesuatu namun juga didasarkan sama fakta-fakta yang ada gitu. Bisa di next? Nah, dari situ setelah kita paparkan mengenai masalahnya apa dan juga data-datanya di lapangan seperti apa, yang selanjutnya di sini kita mulai masuk ke gagasannya. Ya, kita mulai masuk ke analisis awal dari sebelum kita masuk ke gagasan gitu. Kita harus melihat kira-kira analisis apa yang bisa kita lakukan terhadap masalah itu gitu. Oh, ternyata kurangnya awareness masyarakat itu dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan mereka tentang kosmetik halal gitu. Nah, di sini kita tahu konklusinya bahwa oh ternyata sangat penting ya untuk kita bisa melakukan yang namanya edukasi kosmetik halal pada masyarakat luas gitu. Nah, ini udah mulai masuk ke bagaimana kita bisa mendefinisikan gagasan kita sebelum masuk ke gagasan utamanya gitu. Nah, dari situ kalian juga bisa untuk menjelaskan itu dengan fakta-fakta atau data-data. Misal ya kalau di sini kan dijelaskan dalam hadis gitu ya, ada hadis bla 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 menjelaskan bahwa kita perlu loh untuk melakukan kehati-hatian ketika kita ingin membeli suatu produk, sifat kehati-hatian itu perlu untuk kita jaga gitu. Nah, sebagai bagian dari upaya preventif dan juga edukasi kosmetik halal, misalnya kayak gitu. Nah, kita udah mulai masuk ya. Baru bisa di next, operator. Nah, ini adalah bagian dari kita bisa melihat latar belakang secara utuh. Nah, setelah kita jelaskan tadi arah gagasan kita mau kemana, baru kita jelaskan gagasan kita tuh sebenarnya mau kemana sih, gitu. Nah, baru di sini kita tulis nih, melihat permasalahan di atas penting ternyata untuk kita membuat suatu inovasi yang nantinya kita tuh bisa untuk meningkatkan halal awareness masyarakat Indonesia, misalnya kayak gitu. Nah, baru di paragraf terakhirnya, kalian bisa tuliskan inovasi apa yang kalian ingin tawarkan kepada pembaca, gitu. Tapi untuk pendahuluan, teman-teman harus disclaimer ya, nggak semua inovasinya itu harus kalian tuliskan di dalam pendahuluan. Itu tuh kayak cuma pemancingnya aja. Pemancing yang akan kalian bahas lebih jauh di pembahasan, gitu. Jadi kalian pancing-pancing dulu aja, kira-kira inovasi apa sih yang mau kalian buat berbasis apa? Oh, kalau di sini bisa dilihat berbasis misalnya artificial intelligence gitu. Berbasis berbasis AI gitu misalnya ya. Nah, itu bisa kalian mention juga. Oh, jadi pembaca tuh kayak jadi nanti kita akan membahas inovasi yang sifatnya berbasis AI ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya IC kan tadi aku bilang ya, kalau misalnya kita tuh bisa berkreasi. Berkreasi dalam hal apa? Dalam hal kita bisa menambahkan poin-poin yang sekiranya itu akan membuat pembaca itu semakin tertarik untuk membaca gagasan kita. Nah, poin-poin itu bisa ada dua ya teman-teman, bisa di awal dan juga di akhir dari pendahuluan. Nah, misal nih di awal pendahuluan teman-teman mau menuliskan suatu quotes misalnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya gitu. Itu nggak apa-apa, bisa. Nah, sebelum kalian masuk ke pendahuluan, kalian mau menuliskan itu juga bisa, asalkan relevan dan juga sesuai dengan pembahasan isai yang akan kalian bahas gitu. Nah, kalau di punya kami waktu itu, kita mengunggulkannya adalah di bagian terakhir gitu. Jadi kita ada suatu hal yang kami rasa itu menjadi suatu pemicu untuk pembaca itu bisa lebih tertarik lagi untuk masuk ke dalam isinya, yaitu itu yang aku highlight di paling bawah ya. Sehingga nantinya kita itu bisa menciptakan generasi Rabbani yang tidak hanya cantik saja rupanya, tapi juga halal produknya gitu. Jadi kita bisa menstatementkan bahwasanya dengan
kita inovasi ini nanti misalnya nih perempuan-perempuan di Indonesia itu nggak cuma cantik aja rupanya, tapi juga yang mereka pakai itu adalah produk-produk yang halal, misalnya kayak gitu. Nah, kalian juga bisa nih tambahkan jargon-jargon atau sesuatu hal yang akan menarik gitu misalnya. Shaima, let's be aware and shine together. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi kalian bikin pendahuluan kalian itu semenarik mungkin, se apa ya, senyaman mungkin untuk dituliskan sampai akhirnya pembaca itu bisa membaca pendahuluan kalian sampai akhir gitu. Yang paling penting adalah harus runtut dan sistematis. Itu poin paling penting. Karena kalau misalnya pendahuluannya aja loncat-loncat kayak tiba-tiba masalahnya di atas, tiba-tiba fenomena sosial masuk di dalam, inovasinya tiba-tiba ada di tengah-tengah, itu kan nggak runtut ya. Jadi kita harus bisa membiasakan diri untuk berpikir secara runtut dan sistematis gitu. Oke, bisa di next. Oke, tadi kita udah bahas lebih jauh ya tentang penulisan esainya itu seperti apa. Kita udah bedah. Dan sekarang kita akan masuk apa sih yang harus dan tidak harus dilakukan ketika kita membuat pendahuluan esai. Yang pertama adalah mulai dengan hook. Hook itu apa sih, Kak? Hook itu tadi yang udah aku mention ya. Yang tentang kalian bisa tambahkan quotes, kalian bisa tambahkan jargon mungkin, kalian bisa tambahkan statement, kalian bisa mulai dengan pendahuluan yang menarik. Nah, itu bagian dari hook gitu. Ya, yang kedua adalah permasalahannya harus relevan. Itu penting banget, teman-teman. Karena gimana ya, kita bisa menuliskan suatu inovasi karena ada masalah. Tapi kalau misalnya masalahnya aja udah nggak relevan buat kita, ya gimana ya kita menuliskan suatu masalah, tapi masalah itu aja misalnya sudah diselesaikan. Masalah itu ternyata udah nggak relevan lagi buat kita ya. Buat apa kita menyelesaikan masalahnya gitu kan? Jadi pastikan masalah-masalah yang akan kita selesaikan di dalam esai kita itu adalah permasalahan yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan kita sekarang, saat ini banget gitu. Jadi penting untuk teman-teman itu bisa research, bisa cari-cari dulu, bisa cari-cari di internet, bisa searching-searching dulu gimana sih caranya kita itu bisa mencari fenomena sosial yang emang relate sama kehidupan kita dan pastinya sesuai dengan tema dari perlombaannya, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah logis dan juga sistematis. Itu penting, tadi kan udah dibahas ya, sistematisnya. Sistematika penulisan itu sangat berpengaruh gitu. Nah, biasanya juga di dalam penilaian esai itu akan ada lembar penilaiannya gitu kan. Nah, sistematikanya itu akan dilihat, terus bagaimana kesesuaian dengan temanya itu juga akan menjadi poin utama. Nah, itu kalian harus perhatikan gitu. Ya, ini salah satu tips juga. Jadi, sebelum teman-teman mengikuti lomba esai, kalian pastikan dulu di lembar penilaiannya itu sebenarnya komponen apa sih yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian karya kalian itu. Gitu. Nah, terus yang keempat adalah tunjukkan arah tulisannya kemana gitu. Fungsinya pendahuluan itu kan menuju ke isi gitu ya. Kalau misalnya arahnya aja masih belum jelas mau dibawa kemana, terus gimana isinya bisa muncul gitu. Nah, jadi pastikan ketika kalian membuat, ketika kita semua, bukan cuma kalian, aku juga, ketika kita membuat pendahuluan, pastikan kita akan membawa arah esai ini kemana gitu. Jadi harus jelas ya, mau kemana, mau dibawa kemana, dan akan menjadi seperti apa pada akhirnya gitu. Oke, selanjutnya kita adalah don'ts-nya. Don'ts-nya adalah hal-hal yang menurut aku em, nggak dilakukan ya, harusnya nggak dilakukan gitu ya ketika kita menuliskan sebuah esai. Yang pertama adalah jangan langsung masuk inovasi. Itu lucu sih sebenarnya. Ya aku tuliskan karena itu lucu karena masih aku lihat ada beberapa mungkin dari teman-teman yang masih belajar tapi di awal itu sudah langsung memperkenalkan inovasinya gitu. Misalnya tadi ya tentang halal detektor gitu. Ternyata di pendahuluan awal tuh teman-teman misalnya sudah langsung nulisin halal detektor sangat penting untuk bla 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 gitu. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman. Karena tadi kita harus berpikir sistematis, kalau kita langsung masuk ke inovasi, itu nggak akan bisa jadi essay. Itu hanya menjadi sebuah tulisan biasa, tapi tidak tertulis secara runtut dan juga sistematis. Terus yang kedua adalah topik jangan terlalu lebar. Ini sering banget kesalahan kita semua ketika menuliskan suatu topik dalam essay. Kita tuh terlalu kemana-mana, topik yang kita bahas tuh nggak fokus gitu. Nah, ini penting ketika kita ingin memfokuskan suatu inovasi, kita harus fokus pada satu topik tertentu. Nggak bisa kita fokus ke banyak hal, gitu. Karena essay itu adalah bagaimana kita bisa menuliskan gagasannya, kan? Ketika kita bisa menuliskan semakin gagasan kita itu spesifik,
Dan semakin topiknya itu spesifik, maka gagasannya nanti yang akan kita tawarkan akan semakin spesifik. Dan semakin spesifik itu adalah semakin baik gitu. Karena pembaca itu jadi nggak ngambang. Ini mau dibawa kemana sih? Nggak ngambang gitu loh. Semakin banyak topiknya akan semakin bingung. Nanti kita akan bawa arahnya itu kemana gitu. Jadi pastikan topiknya itu jangan terlalu lebar dan pastikan juga topiknya itu adalah topik yang sekiranya bisa spesifik gitu. Yang selanjutnya adalah jangan terlalu bertele-tele. Bertele-tele tuh gimana, Kak? Bertele-tele itu terlalu dijelasin gitu. Misalnya di awalnya kalian kita berangkat dari teknologi gitu ya. Nah, selama 3 paragraf itu dijelaskan teknologi semua. Itu kan terlalu bertele-tele. Kalau bisa teman-teman padatkan. Jadi misal oke, paragraf pertama tentang ini, paragraf kedua tentang ini, paragraf ketiga tentang ini gitu. Jadi setiap paragrafnya itu punya poinnya masing-masing. Jadi nggak yang terlalu bertele-tele banget panjang banget tapi belum jelas arahnya kemana gitu. Lebih baik teman-teman kita semua itu menuliskan suatu pendahuluan yang cukup, sekiranya cukup untuk bisa menjelaskan gagasannya dan itu akan lebih baik gitu. Kalau misalnya bisa to the point, asalkan bisa dijelaskan dengan data dan fakta yang memang ada di lapangannya seperti apa. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah jangan pakai data tanpa sumber. Ini ya. Oke, isei itu sifatnya gagasan. Isei itu sifatnya adalah bagaimana kita bisa menuliskan pemikiran kritis kita. Tapi kalau misalnya nggak didasarkan sama data dan fakta yang ada, tanpa ada referensi, itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Loh, itu katanya siapa ada masalah ini gitu. Kalau misalnya hanya berdasarkan opini pribadi, itu nggak akan utuh. Karena itu cuma based on kata aku aja sih, itu kita ada masalah karena kataku ada masalah ini gitu. Tapi bisa jadi masalah menurut kita bukan masalah buat orang lain gitu. Jadi itu pentingnya kita untuk apa ya mendapatkan dukungan gitu. Dukungan dari apa? Dari sumber-sumber referensi terpercaya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa nih pakai sumber-sumber referensi. Misalnya untuk jurnal itu 5 tahun terakhir gitu ya. Misalnya sekarang 2025, ya maksimal 2020 lah, 2020 sampai 2025 gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau pakai kutipan dari buku, itu juga bisa. Tapi memang kalau buku itu maksimalnya setahu aku sekitar 10 tahun gitu. Jadi untuk tahun sumbernya itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Karena misal nih kita mau menggagaskan suatu, enggak, misalnya kita mau menjelaskan suatu fenomena, tapi sumber yang kita pakai tahun 2004 gitu. Lah, itu mah saya baru lahir gitu kan. Jadi kayak ya harus relevan sama permasalahan sekarang. Kalau kamu mau untuk membahas permasalahan sekarang, maka data dan faktanya itu ya harus dari data dan fakta yang ada sekarang, ya paling enggak di tahun 2020 sampai 2025. Kayak gitu kira-kira. Udah sih gitu aja. Oke, bisa di next. Nah, kita udah masuk ke kesimpulan. Jadi nanti mungkin teman-teman kita bisa lebih banyak diskusinya aja ya daripada cuma sekedar dengerin materi gitu. Kayaknya lebih enak untuk kita bisa ngobrol dua arah. Tadi di sini aku izin untuk menjelaskan beberapa konklusi. Yang pertama tadi udah aku mention ya. Jadi pendahuluan itu sifatnya adalah bagaimana kita bisa menarik perhatian membaca untuk nantinya kita bisa masuk ke dalam hidangan utamanya gitu ya. Jadi kita bisa memperkenalkan topiknya akan seperti apa, latar belakang masalahnya akan dibawa kemana, dan juga gagasan utamanya itu ke arah apa, ke arah mana. Nah, itu kita jelaskan di dalam pendahuluan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga ya teman-teman. Pendahuluan yang baik itu adalah pendahuluan yang memang dia tuh sebenarnya nggak harus singkat, tapi yang penting harus jelas gitu. Singkat, maksudnya padat ya di sini. Pendahuluan yang baik itu adalah pendahuluan yang sifatnya dia itu padat, jelas, relevan, dan bisa membangun rasa ingin tahu pembaca mengenai isi-isinya gitu. Jadi, bagaimana kita bisa membangun pendahuluan yang baik adalah bagaimana kita bisa untuk memastikan pembaca ini nantinya akan membaca isi kita sampai akhir, nggak cuma sampai pendahuluan aja. Oke, bisa di next. Ini apa? Nah, ini yang terakhir. Kalau dari aku satu hal yang penting gitu ya, satu hal yang memang sangat krusial juga menurut aku, kita harus coba hal-hal baru karena kita nggak akan tahu kalau nggak nyoba gitu. Jadi coba aja. Misal nih teman-teman, Kak, aku baru pertama kali nih untuk bikin essay, Kak, aku baru pertama kali mau ikut lomba. Nanti kan juga ada mentor, ada diskusi sama mentor ya, untuk kalian nanti bisa dilombakan dalam gelasi gitu ya. Nah,
Ini teman-teman, pokoknya kalian harus untuk berani mencoba hal-hal baru karena kita nggak akan tahu kalau kita nggak nyoba gitu. Semakin kita membiasakan diri untuk mencoba sesuatu hal yang baru, akan semakin terbiasa kita untuk bisa mengeksplor banyak hal gitu. Jadi explore banyak hal, kalian bisa mengeksplor sesuatu yang mungkin kalian belum tahu itu arahnya kemana. Kalian mungkin takut mau coba, jangan takut, nggak apa-apa, coba aja. Nanti kan juga ditemenin sama mentor-mentor. Kalian juga bisa tanya ke kakak-kakaknya tentang gimana sih penulisan esai yang baik, gimana sih caranya kita bisa menulis tulisan yang baik. Nah, itu nanti kalian bisa tanyakan juga ke kakak-kakaknya. Semakin kita berani mencoba, maka semakin banyak hal-hal baru yang akan kita dapatkan gitu. Intinya kayak gitu. Apa sih, Al? Ya, pokoknya gitu ya guys ya. Kurang lebih gitu aja dari aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal dan akhir. Ini adalah dokumentasi dari teman-temanku yang sudah membersamaiku selama perlombaan. Ya, dan ada masih banyak juga yang belum terdokumentasi karena ini agak cepet-cepet bikinnya. Tapi semoga banyak hal baik bisa bermakna dalam penyampaianku hari ini. Dan nanti feel free kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan, mau kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Mungkin gitu aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke moderator. Oke, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget ya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Faras atas pemaparan materinya yang sangat insightful. Semoga ilmu yang telah dibagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, khususnya dalam memahami dan menyusui esai dengan lebih baik. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita masuk ke sesi yang pastinya ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget menggunakan fitur raise hand dan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan, atau bisa dapat langsung ditulis di kolom chat. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Baik, boleh nih kepada Erlin, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo kakak materi, namaku Erlin Panastanto. Aku izin bertanya ya kak, tapi pertanyaannya bisa dijawab dari keduanya juga boleh Kak Ervan atau Kak Faras. Aku sebenarnya mau tanya, tadi kan ada yang bahas tentang brainstorming ya. Kalau misal kita cari permasalahan yang mau diangkat atau fenomena, fenomena tuh bisa dari sebuah berita yang kayak dari Kompas, terus kayak Liputan 6 atau dari jurnal-jurnal kayak gitu Kak. Aku masih sedikit bingung cara ngangkat fenomenanya gitu loh. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Baik dari Kak Ervan, apakah ingin langsung dijawab atau mungkin kita tampung dulu pertanyaannya? Boleh sekarang sih nggak apa-apa. Oke, dipersilahkan Kak. Oke, aku izin oke ya ada kendala. Jadi Eri kan nanya nih, kalau kita mau ngangkat fenomena atau isu dari berita nih, kita lihat berita itu bisa sekali ya, apalagi belakangan ini banyak sekali berita yang panas baik di Indonesia ataupun di dunia. Nah, eh sebenarnya itu kalau kita mau ngangkat fenomena berita bisa banget dan itu lebih efisien juga. Karena di berita itu biasanya sudah menyimpulkan 5W1H sendiri, apa yang sedang terjadi, kejadiannya di mana, kapan, bagaimana, kenapa, dan semacamnya itu bisa membantu sekali kita duluan. Tinggal bagaimana kita bisa apa namanya mendeskripsikan fenomena yang terdapat dalam berita itu dan kita bisa menyampaikan opini pribadi kita atas berita tersebut. Mungkin dari Kak Faras ada tambahan? Oke, aku setuju banget sih sama Ervan. Sebenarnya kalau misalnya berita itu bisa sebenarnya sangat-sangat bisa untuk kita jadikan sebagai latar belakang atau pembahasan masalah kita gitu ya.
Tapi jangan lupa juga berita-berita ini kan bisa dibilang adalah gabungan dari fakta dan juga opini dari penulis beritanya gitu ya. Nah, mungkin nanti dari Erlin sendiri bisa juga nih setelah kamu misalnya udah nyari nih, misalnya ada tagline berita tentang inflasi gitu misalnya. Nah, kamu juga bisa untuk menguatkan dari berita-berita itu ke data-data yang lebih valid, misalnya ke jurnal atau ke tulisan-tulisan yang sifatnya lebih ilmiah, itu juga bisa banget gitu. Oke, let's say misalnya tentang pajak ya, ini salah satu hal yang cukup kami kuasai, terutama tentang pajak ya. Misalnya ada tagline di berita tentang penggunaan Cortex di Indonesia, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya, enggak, kalian belum, ya, Cortex ya, gimana ya? Misalnya penggunaan tentang teknologi di bidang perpajakan, misalnya kayak gitu. Nah, ternyata Indonesia tuh baru saja menerapkan salah satu teknologi di bidang pajak gitu. Nah, itu emang udah ada beritanya. Nah, tetapi nanti dari situ Erlin tuh bisa untuk mencari lebih jauh tentang sebenarnya teknologi di dalam pajak itu seperti apa sih. Nah, itu kalian bisa untuk melihatnya ke jurnal-jurnal yang sekiranya relevan. Misalnya, oh ternyata ada loh jurnal-jurnal yang membahas tentang teknologi mengenai perpajakan. Nah, itu bisa untuk dijadikan salah satu referensi ketika mencari permasalahan gitu. Jadi, selain kamu bisa melihat dari fenomena yang memang ada di berita-berita, pastikan juga nanti kamu juga bisa melihat kalau misalnya udah ada atau enggak jurnal-jurnal yang memang membahas tentang hal itu. Sebenarnya nggak harus jurnal-jurnal yang bereputasi gitu, nggak. Yang penting ada nggak sih orang-orang yang pernah melihat atau pernah untuk mengutip kutipan yang sama tentang hal itu, supaya kesannya kamu menulis itu tuh nggak sendirian gitu. Dalam artian, oh ternyata fenomena ini beneran fenomena sosial yang perlu untuk diselesaikan loh. Makanya di situ perlu untuk kita melihat atau mengutip dari gagasan ataupun pendapat orang lain mengenai fenomena itu. Gitu kira-kira Erlin. Gimana? Aman, Kak. Terima kasih ya. Kakak, sama-sama. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Faras dan Kak Ervan atas jawaban atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Kita membuka sesi pertanyaan untuk mungkin yang teman-teman kepo atau mungkin masih bingung terkait isai bisa banget untuk raise hand. Baik, kepada Adinda boleh langsung memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Adinda Putri Rahmania. Jadi yang mau saya tanyakan itu, kan biasanya kalau misalkan menulis esai ataupun karya tulis ini ya, saya jujurnya sangat-sangat kesulitan membuat latar belakang. Nah, kalau misalkan waktu menyusun latar belakang itu, apakah ada pakem yang khusus, kayak misalkan latar belakangnya disusun dari umum ke khusus ataupun dari khusus ke umum. Karena kadangkala ketika emang kerangka berpikirnya itu belum runtut, jadinya itu penulisannya itu kayak nggak konsisten dari umum ke khusus ataupun dari khusus ke umum. Mungkin baik Kak Ervan ataupun Kak Faras punya jawaban yang sekiranya bisa mencerahkan pikiran aku. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kepada Adinda. Boleh nih untuk dari Kak Aisyah Faras atau mungkin dari Kak Ervan untuk menjawab. Oke, mungkin dari aku ya, nanti Ervan bisa tambahin juga. Nah, gini Adinda, tadi permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menuliskan sesuatu tuh supaya runtut dan sistematis. Nah, sebenarnya kenapa tadi aku bilang kita itu harus membuat kerangka berpikirnya terlebih dahulu? Karena itu akan sangat-sangat memudahkan kita untuk apa ya namanya menyusun latar belakang dengan baik gitu. Jadi mungkin dari Adinda gini, sebelum kamu masuk ke isainya, kamu bisa nulis juga, kamu bisa nulis dulu. Yang pertama,
fenomena sosialnya itu diangkat berdasarkan masalah apa gitu. Yang kedua, masalahnya itu seperti apa. Yang ketiga, kamu ingin melakukan pendekatan apa terhadap masalahnya. Baru yang keempat, solusinya akan seperti apa gitu. Kalau kamu tanya lebih baik dia itu dari umum ke khusus atau khusus ke umum, aku jawab misalnya kalau misalnya IC ini aku lebih menyarankan dari umum ke khusus gitu. Jadi dari fenomena umum dulu kita bahas dulu. Oh, ternyata fenomena yang ada di lingkungan kita tuh seperti ini. Nah, baru semakin mengerucut, semakin ke masalah utama yang ingin kita bahas itu apa gitu. Jadi aku sarankan sebelum kamu membuat latar belakang, kamu bisa nulis poin-poinnya dulu. Jadi di Excel kamu, di Gdocs kamu atau di kertas kamu bisa tulisin dulu. Yang pertama, poin mengenai ini. Yang kedua, poin mengenai ini. Nah, terus kamu bisa baca-baca dulu poinnya. Baca-baca dulu poinnya, dan kamu harus pastikan itu kalau bisa dari umum ke khusus aja, supaya nanti lebih runtut gitu ya tulisannya. Oh, aku ingin membahas dari fenomena ini. Kemudian nantinya ternyata ada masalah ini. Selanjutnya aku akan membahas dari sisi ininya gitu. Jadi kalau bisa kayak segitiga terbalik, tau kan ya? Segitiga terbalik. Jadi awalnya itu secara umumnya dulu, baru nanti spesifik ke inovasinya akan seperti apa gitu. Kalau dari Ervan mungkin kalau ada tambahan dipersilahkan. Oke, halo. Sebelumnya aku mau ngambil dari contohnya sih. Mungkin dari siapa nih tadi? Kak saya. Eh, itu dulu bikin esainya subtemanya tentang apa nih? Subtemanya. Kalau aku sih belum pernah bikin esai yang kayak beneran esai, tapi seringkali itu tugasnya berhubungan kayak tugas kuliah gitu Kak. Kan biasanya kalau buat makalah tuh ada latar belakang. Nah, dan waktunya juga kan singkat. Jadi kayak untuk menyusun kerangka berpikir itu belum bisa maksimal gitu loh. I see, I see. Dari jurusan apa sebelumnya? Administrasi publik Kak. Oke, nah kalau essay kan bener sih kata Kak Faras, kita bisa coba piramida terbalik dulu. Jadi kita kayak mendeskripsikan dulu nih fenomena yang kita angkat tuh apa. Dan terakhir kita menawarkan inovasinya kan. Nah, misal contohnya adalah kita ingin menanggapi suatu fenomena sosial, yaitu di level masyarakat lah, katakanlah tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, udah di paragraf awal misalnya kita kayak menjelaskan nih apa sih uh, kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini seperti apa keadaannya, apakah lagi menurun atau bagaimana gitu. Dan setelah kita menguraikan masalah itu, baru kita coba di pertengahan paragraf kita coba tawarkan solusi kita, kayak misalnya uh, memandang adanya permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat di Kota Malang, maka eh, dipandang perlu adanya solusi yang dapat mengentaskan masalah kemiskinan dan semacamnya melalui solusi sebagai berikut bla 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 gitu. Dan dari situ baru kita bisa memasukkan solusi kita dan kita menegaskan kembali mengapa solusi itu perlu dijalankan supaya masa itu bisa diselesaikan gitu itunya. Oke, mungkin dari aku cukup begitu sih. Baik, terima kasih banyak Kak Faras dan Kak Ervan atas jawabannya. Mungkin dari Adinda, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah sangat terjawab. Terima kasih banyak Kak Faras dan Kak Evan. Oke, terima kasih juga. Oke, teman-teman, mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Ada yang mau bertanya lagi? Kita buka untuk sesi pertanyaan terakhir. Boleh untuk langsung raise hand aja. Oke. Untuk Cecilia Septiani Putri, bisa nih untuk melakukan diri. Oh Kak, perkenalkan sebelumnya namaku Sila Septian Grandita. Sebelumnya aku izin ya tidak on cam karena kamera aku lagi gangguan. Aku mau nanya nih Kak, mungkin ini hal umum ya yang sering terjadi di mahasiswa. Kayak kita ngerjain tuh dengan deadline yang mepet. Mungkin karena tugas kuliah ataupun organisasi. Nah, dalam kondisi seperti ini nih Kak, gimana sih caranya agar kita tuh tetap bisa menulis pendahuluan yang berkualitas dan tidak asal-asalan? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Cecilia Putri. Mungkin dari Kak Faras dan Kak Ervan bisa langsung dipersilakan untuk menjawab.
Mau siapa dulu? Ervan, kamu apa aku? Kalau Kak, oke, boleh Kak Faras dulu. Ya. Oke, makasih ya tadi Sisilia pertanyaannya. Di kalau misalnya kita mepet deadline gitu ya, terus gimana caranya kita bisa menulis pendahuluan yang baik dan tidak asal-asalan? Ya itu tadi. Sebenarnya aku juga orangnya agak deadliners, guys. Ya, itu sebenarnya sesuatu hal yang cukup aku kesal dengan diriku sendiri karena deadliners. Cuma ada satu hal yang cukup penting mau deadliners ataupun nggak deadliners yang harus kalian perhatikan dalam membuat pendahuluan itu yaitu tadi kerangka berpikirnya. Jadi supaya pendahuluan kita itu nggak asal-asalan, ya harus ada kerangka berpikirnya. Maksudnya kerangka berpikirnya itu apa, Kak? Ya tadi yang harus dituliskan poin-poinnya. Kalian mau bahas apa di latar belakang? Jangan sampai ketika nantinya kalian sudah mulai masuk ke misalnya ke apa namanya paragraf pertama, kalian nggak tahu ini paragrafnya mau dibawa kemana gitu. Jadi pastikan mau deadliner atau nggak deadliner, kalian bisa menuliskan kerangkanya dulu. Jadi misal yang pertama membahas fenomena sosial gitu. Ya udah kalian jelaskan dulu fenomena sosialnya. Terus kerangka yang kedua membahas masalahnya gitu. Ya udah berarti masalahnya apa? Kayak gitu. Nah jadi walaupun mepet deadline kalau misalnya kita udah punya kerangka acuan yang baik, kita juga akan bisa untuk menyelesaikan latar belakang dengan baik gitu. Dan sebenarnya ada satu yang mungkin teman-teman juga udah tahu ya tentang ini, yaitu kita bisa sebenarnya untuk memanfaatkan AI atau mungkin teman-teman chat GPT atau apa. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, nggak bisa AI atau chat GPT atau apapun itu yang kalian jadikan referensi kalian langsung kopas. Itu karena kalian itu langsung kelihatan banget kalau oh ini pasti kopas dari ChatGPT gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman dari RSC bisa bahas ya gimana penggunaan AI dalam penelitian gitu ya. Nanti bisa dikupas lebih jauh, tapi sebenarnya AI itu bisa loh, bisa menjadi salah satu teman kita untuk kita bisa membantu membuat latar belakang. Tapi bukan latar belakang yang dibuat oleh AI. Tapi AI itu akan sangat membantu ketika kita membutuhkan kerangka yang pas gitu. Jadi pastikan aja, misal kalian minta bantuan AI, tolong buatkan kerangka berpikir yang seperti ini gitu. Nah, dari situ kalian bisa apa namanya screening lagi gitu ya, screening lagi kira-kira, oh aku butuh nih kerangka berpikir yang seperti ini. Nah, itu bisa kalian ambil gitu. Jadi jangan sampai kalian yang dikendalikan oleh AI-nya, tapi eh kalian yang harus mengendalikan apa yang ingin kalian tulis gitu. Tetap yang harus kalian lakukan adalah cross and check gitu. Jadi sebenarnya pakai AI itu bisa untuk membantu ketika mungkin deadliner, tapi pastikan itu adalah tulisan kalian sendiri, bukan tulisan dari AI gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu sebenarnya asalkan kita bisa menggunakan AI itu dengan baik dan benar serta seharusnya. Gitu kalau dari aku. Next dari Kak Ervan. Oke, bener banget Kak. Jadi kalau yang namanya Isa kita ngerjain esai tapi mepet deadline. Mungkin itu dari mitigasinya dulu. Sejak awal kita udah harus nyiapin nyicil lah bahasanya. Kita harus nyicil bikin outline-nya dulu deh. Outline itu kayak fenomenanya apa, masalah yang kita angkat apa, terus solusi yang kita tawarkan apa, dan apa dampak dari solusi tersebut. Nah, udah bener banget kita boleh banget pakai AI untuk membantu pekerjaan yang sifatnya tuh ringan, repetitif gitu loh. Sebagai contoh, kayak bikin outline, ini ajaran dari dosen juga ada. Jadi ketika kita mau bikin outline misalnya, kita bisa minta tolong AI, tolong buatkan struktur logis untuk topik tentang ini. Nah, jadi kita dapat nih kayak strukturnya seperti apa, kerangkanya seperti apa, dan kita bakal dikasih lah detailnya seperti apa. Tinggal bagaimana kita bisa secara natural memanfaatkan kerangka-kerangka itu menjadi suatu gagasan. Dan AI itu juga cukup membantu untuk pencarian data. Jadi misalnya teman-teman kayak bingung nih, mau nyari data di jurnal, tapi jurnal tuh kayak banyak banget loh, ada puluhan, ribuan, ratusan, dan kita bisa menghemat waktu, AI itu bisa dipakai untuk menghemat waktu dengan uh, menggunakan AI. Sebagai contoh, tolong carikan topik atau berita hubungan antara apa namanya pendidikan dengan tingkat kesejahteraan. Nah, nanti AI bakal nyari
secara otomatis jurnal-jurnal atau data-data yang berkaitan dengan itu. Terus, tapi jangan lupa divalidasi lagi ya sumbernya tuh apakah AI-nya benar nyari sumbernya atau enggak. Jadi biasanya sih di Perplexity ya juga bisa. Kemudian AI itu juga bisa membantu untuk minta dia jadi juri. Jadi aku pernah manfaat AI itu untuk nyuruh dia jadi juri aku. Jadi aku kayak upload dokumen esai aku, terus aku minta tolong ke AI, tolong perbaiki, eh, tolong review esai aku. Dan dia bisa nemuin typo aku di mana, terus saran perbaikan kalimat, saran apa namanya, penambahan, pengembangan paragraf dan semacamnya. Terus karena itu aku bisa menghemat waktu dan juga bisa eh, apa namanya, semakin yakin lah dengan esai yang aku buat gitu, karena terbantu juga. Dia kalau saat mepet deadline boleh pakai AI untuk menghemat waktu, tapi saya lagi eh, jangan lupa untuk di apa namanya, dipoles lagi, jangan lupa untuk dikembangkan lagi. Karena kalau cuman asal kopas itu ketahuan banget. Karena pada dasarnya AI itu cara kerjanya adalah dia menerjemahkan bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Jadi kata-katanya kayak bakal baku banget, itu ketahuan dari situ. Mungkin dari aku begitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Faras dan Kak Ervan. Mungkin dari Silia, apakah ada yang ditambahkan? Atau mungkin cukup? Sudah, Kak, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, aku ucapin terima kasih lagi sekali lagi untuk Kak Faras dan Kak Ervan atas ilmu dan insight yang telah dibagikan. Mungkin karena waktu kita terbatas, kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Saat ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Saya izin untuk membacakan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Untuk pemateri pertama dari Kak Ervan, dari pemaparan Kak Ervan dapat disimpulkan bahwa menulis esai tidak selalu harus berangkat dari ide besar. Gagasan bisa muncul dari berbagai situasi sehari-hari. Untuk menggali ide, terdapat beberapa tahapan penting yang dapat dilakukan, yaitu pertama, memahami isu dari sudut pandang, baru melalui metode ilmiah seperti problem tree analysis, design thinking, SWOT analysis, dan 5W1H. Setelah memahami permasalahan yang akan diangkat, ide dapat dirangkai menjadi sebuah gagasan dengan mencari data yang relevan, disertai fakta, serta diperkuat dengan argumen pribadi. Kombinasi ini akan menghasilkan sebuah gagasan baru dan membantu menciptakan judul yang menarik. Lalu adapun ciri-ciri judul yang menarik biasanya mencakup aspek spesifik, provokatif, reflektif, serta tidak kaku. Judul yang kuat mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan memiliki daya tarik tersendiri bagi pembaca maupun juri. Selain hal di atas, Kak Ervan juga membagikan beberapa tips lomba esai, yaitu yang pertama, pastikan tulisan sesuai dengan tema yang diangkat. Yang kedua, fokus pada lomba yang benar-benar diminati. Yang ketiga, hindari plagiarisme. Yang keempat, ikuti pedoman teknis yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, manajemen waktu dengan baik. Semakin efisien waktu yang digunakan, semakin optimal pula hasil yang akan diperoleh. Yang paling penting, jangan lupa berdoa agar usaha yang dilakukan memperoleh hasil terbaik. Lalu untuk yang kesimpulan materi kedua, yaitu dari Kak Aisyah Faras, ada pun beberapa poin, yaitu yang pertama terkait perbedaan KTI dan isai. Untuk KTI sendiri atau karya tulis ilmiah yaitu lebih objektif, akademis, dan memiliki format penelitian tertentu. Sementara esai lebih fleksibel, subjektif, dan berisi gagasan serta opini penulis tanpa format baku. Lalu yang kedua ada struktur penulisan, di mana KTI memiliki bab-bab seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, pembahasan, dan penutup, sementara esai lebih sederhana yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Lalu yang ketiga, ada judul yang baik, yaitu judul harus mencerminkan inovasi yang ditawarkan, tujuan tulisan, serta bagaimana cara mencapai
mencapainya. Yaitu ada pun salah satu contoh judul yang menarik yaitu ada Safia, Beauty Product Healthy Skin Detection terintegrasi dalam upaya meningkatkan halal awareness guna mewujudkan generasi rabani di era teknologi. Lalu yang keempat, untuk pembukaan yang menarik, pendahuluan itu berfungsi untuk menarik perhatian pembaca, memberikan gambaran topik, dan menyiapkan mereka untuk isi tulisan. Lalu ada pun cara membuat pembukaan yang menarik, yaitu dengan membuat kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baik harus dimulai dengan kalimat pembuka yang menarik, memiliki latar belakang masalah, lalu juga memiliki analisis terhadap masalah yang diangkat, serta memiliki inovasi yang bisa ditawarkan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis pendahuluan esai, yakni hal yang harus diperhatikan dalam menulis esai adalah dimulai dengan hook yang menarik, pastikan permasalahan relevan dan sistematis, lalu bisa tunjukkan tujuan tulisan dengan jelas. Lalu ada pun hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu adalah jangan langsung masuk ke inovasi tanpa latar belakang. Lalu yang kedua, jangan membuat topik terlalu luas atau bertele-tele. Dan yang ketiga, jangan menggunakan data tanpa sumber yang jelas. Jadi, pendahuluan esai harus singkat, jelas, dan mampu membangun rasa ingin tahu pembaca terhadap isi tulisan. Dengan teknik yang tepat, esai bisa lebih menarik dan berbobot. Oke teman-teman, jadi itu kesimpulan kita ya untuk materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat. Pertama kepada Kak Ervan sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari kami atas kesediaannya menjadi pemateri di Mentor Talk 1 volume 1 hari ini. Kepada Kak Alia dipersilahkan untuk menyerahkan sertifikat kepada Kak Ervan. Oke, terima kasih Eliana. Oke, terima kasih juga Ervan atas waktu dan ilmu yang dibagikan dalam Mentor Talk. Sesi hari ini tentu ya bikin kita jadi tahu inspirasi lain dan semoga juga bisa jadi bekal teman-teman untuk menulis esai. Oke baik Kak, aku pandu untuk fotonya ya Kak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Alia dan Kak Ervan. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Kak Farah sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari kami atas kesediaan yang menjadi pemateri di Mentor Talk 1 volume 1 hari ini. Kepada Kak Alia dipersilakan lagi untuk menyerahkan sertifikat kepada Kak Faras. Oke, sekali lagi terima kasih ya kepada Aisyah Faras yang sudah meluangkan waktunya untuk ilmu juga yang telah diberikan ke teman-teman. Semoga juga tips and triknya tadi untuk menulis bab satu pendahuluan bisa jadi bekal teman-teman untuk menjadi juara-juara untuk melanjutkan ke Aisyah Faras juga. Oke Kak, aku pandu untuk fotonya lagi ya Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kak Faras dan Kak Ervan atas partisipasinya dalam Mentor Tak hari ini. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kepada Kak Ervan dan Kak Faras, apabila terdapat kesibukan lainnya, diperkenankan untuk mengambil waktu senggangnya. Namun, jika kakak-kakak ingin tetap membersamai untuk mengikuti acara hingga akhir, juga dipersilahkan dan kami akan sangat senang sekali. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan memasuki sesi pembacaan pembagian kelompok nih. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk menampilkan. Oke, di sini ada kelompok 1 dengan mentor Kak Jennifer, ada Erlin, Renalda, dan juga Navia. Untuk kelompok 2 dengan mentor Kak Siti, ada Isnabila, Andida Putri, dan Naswa Viviana. Untuk kelompok 3 dengan mentor Kak Izatul, ada Araifa Eliana, Siti Nur Azizah, dan Najwa Kwan Im. Untuk kelompok 4 dengan mentor Kak Dini, ada Muhammad Hisham dan Muhammad Hussein. Untuk kelompok 5 dengan mentor Kak Prestisia, ada Kak Artika Putri, Rahmawatunisa, dan Zelza Bella Putri. Untuk kelompok 6 dengan mentor Kak Aya Karin, ada Najwa Pareira, Cahya, dan Tasya Marcelina. Lalu untuk kelompok 7 dengan mentor Kak Sisil, ada Nadia Arvina, Nafrila Anggreriani, dan Cecilia Putri.
Untuk kelompok 8 dengan mentor Kak Febri, ada Ahmada Azizah, Arsyad, dan juga Dia Wahyu Palupi. Untuk kelompok 9 dengan mentor Kak Farah, ada Iftitah Elmia Rizky, Risyaduan Rosmarini, dan Sa'diyah Anissa Yumna. Dan untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 10 dengan mentor Kak Anissa, ada Sonya Dinar, Aniza Zarah, dan Christian Yosef. Oke, teman-teman, setelah dibacakan pembagian kelompok tadi, diharapkan teman-teman untuk rename nama sesuai dengan format yang dikirim di kolom chat ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi breakout room, di mana di breakout room ini teman-teman bisa berkenalan dengan teman-teman satu kelompok dan mentornya. Juga boleh banget nih melakukan penggalian ide untuk essay teman-teman nantinya, di mana setiap kelompok nanti akan memiliki waktu sekitar 15 menit untuk diskusi, dan setelah itu kita akan kembali ke sesi utama. Nah, untuk teman-teman dan kakak-kakak mentor dipersilahkan untuk memasuki breakout room sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Untuk teman-teman yang sebelumnya tidak mendaftar dan tidak ikut pengerjaan karya, boleh untuk stay di ruang utama sekitar 15 menit. Setelah itu kita bisa lanjutkan kegiatannya. Mohon jangan meninggalkan Zoom meeting ini terlebih dahulu ya, teman-teman. Terima kasih.